Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rusmayanti dengan NPM 10120900900 akan memaparkan apa itu Marifatullah. Marifatullah atau mengenal Allah. Definisi. Marifatullah berasal dari kata marifah dan Allah. Marifah berarti mengetahui, mengenal Allah bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya lewat tanda-tanda kebesarannya. Pentingnya mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah pasti tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Marifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Marifatullah adalah ilmu tertinggi, sebab itu jika dipahami, memberikan keyakinan yang mendalam. Memahami marifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan marifatullah sangatlah penting, karena berhubungan dengan objeknya, yaitu Allah Sang Pencipta. Berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Jalan untuk mengenal Allah. 1. Lewat akal. Dengan dalilnya, fenomena terjadi alam. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Lalu, fenomena kehendak yang tinggi. Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ialah kepandangan dalam keadaan letih. Lalu, fenomena kehidupan, dan Allah menciptakan manusia dari air dan kemudian memberikan mereka berhubungan dengan darah dan perkawinan. Tuhanmu yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu fenomena petunjuk dan ilham. Dia, Musa, menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberi petunjuk. Lalu yang terakhir adalah fenomena pengabulan doa. Katakanlah Muhammad, siapa yang menyelamatkan kamu dari bencana darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami orang-orang yang bersyukur. Lalu yang kedua adalah memahami dengan Asmaul Husna. Allah sebagai Al-Khaliq. Demikian Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tidak akan ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat mempalingkan? Lalu kedua, Allah sebagai pemberi rizki. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Lalu Allah sebagai milik Allah lah apa yang akan ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan tentang perbuatanmu. Bagimu, Dia mengampuni siapa yang Dia hendaki dan mengazab siapa yang Dia hendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kedua, setelah memahami Marifatullah, lalu ada Al-Manawi min Marifatullah, atau hal-hal penghalang dalam mengenal Allah. Yang pertama adalah al-fiksu atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimbang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua,
Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan sesuatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan dan mereka sampai kepada mereka amat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 35. Lalu ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah memperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling kepadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang yang berdosa. Keempat, al-kidzu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan mengingkari terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sabar, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Dan yang kelima, kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dan dari penjelasan di atas, salah satu orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Ketiga, al-ifraf, penyimpangan. Dan keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.